Halo semuanya, selamat pagi. Nama saya Roni Ardiawan dari jurusan Bisnis Prodi Akuntansi Perpajakan dengan NIM 992022009. Di sini saya akan membuat video tentang bagaimana sih apa aja kegiatan saya selama magang di sini. Langsung saja kita ke videonya. Pada pagi hari, biasanya saya melakukan verifikasi bukti penerimaan faktur penjualan dengan membuat surat terima faktur atau STF. Bukti penerimaan faktur adalah bukti transaksi yang menerima faktur penjualan kembali kepada vendor atau supplier guna untuk proses pengecekan tanda tangan dan sebagai bentuk dokumentasi arsip penjualan perusahaan. Surat terima faktur adalah proses formal di mana pihak penjual, vendor atau supplier menyerahkan dokumen tagihan faktur atau invoice kepada pihak pembeli sebagai bukti atas transaksi penjualan. Setelah melakukan verifikasi faktur penjualan, akan dilakukan proses yang bernama pencetakan faktur penjualan, di mana faktur penjualan merupakan bukti penjualan barang atau jasa yang pada umumnya digunakan oleh pihak yang menjualkan barang. Pencetakan faktur penjualan memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong aktivitas perkantoran karena dengan adanya faktur yang sudah dicetak dapat untuk dijadikan bukti pengeluaran barang, bukti pengiriman barang, sebagai bukti penagihan, arsip apabila terjadi pemeriksaan, dan sebagai bukti untuk mengajukan retur X barang. Pencetakan faktur dilakukan setelah menerima daftar permintaan barang dari gudang, kemudian diinput di sales order menggunakan software Bosnet. Dalam proses penarikan laporan ini, laporan yang harus ditarik setiap hari untuk keperluan laporan harian keuangan perusahaan antara lain adalah laporan kas kecil dan kas besar, laporan giro, dan laporan mutasi rekening menggunakan software Bosnet dengan memasukkan kode akun dari setiap akun kas kecil, kas besar, giro, dan nomor rekening dari setiap bank yang digunakan perusahaan ke dalam menu cash opname, dan kemudian dari laporan yang sudah dihasilkan maka akan ditinjau kembali apakah nominal dari setiap laporan yang ditarik sudah sesuai. Rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi merupakan proses pencocokan atau penyesuaian data antara dua catatan keuangan yang berbeda agar saling sesuai dan akurat. Rekonsiliasi paling umum dilakukan antara catatan keuangan internal suatu perusahaan dengan catatan eksternal seperti laporan bank. Dalam proses ini, saya harus mencocokkan nominal dari rekening koran bank perusahaan dengan nominal yang ada pada sistem keuangan perusahaan dengan menggunakan Microsoft Excel. Data dari rekening koran dan data dari sistem keuangan perusahaan, kemudian data diolah sehingga menghasilkan laporan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi laporan bank perlu dilakukan untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan catatan bank. Selain itu, untuk mengetahui jumlah penerimaan atau pengeluaran yang belum tercatat oleh perusahaan. Jika terdapat perbedaan yang dihasilkan karena ada suatu transaksi yang belum tercatat di bank, maka catatan perusahaan dianggap benar. Dan sebaliknya, jika catatan karena perbedaan pos-pos lain, maka perlu disesuaikan antara catatan perusahaan dan catatan menurut bank. Kas merupakan aset paling liquid yang dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk uang tunai atau setara kas dan dapat digunakan langsung untuk membiayai operasional sehari-hari. Dan penjurnalan berfungsi untuk meringkas transaksi secara sistematis. Jadi informasi yang harus terekam di penjualan bergantung pada kebutuhan perusahaan dengan tetap berlandaskan pada pilar matematika dan mematuhi pilar-pilar prinsip dasar yang berlaku. Dalam kegiatan ini, saya ditugaskan untuk menjurnal transaksi kas kecil seperti kebutuhan biaya operasional pegawai dan menjurnal kas bon. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan kegiatan ini adalah memasukkan ID dokumen baru yang ingin dibuat, kemudian memasukkan ID NIK karyawan, lalu masukkan keterangan pada kolom keterangan, masukkan nomor akun untuk kode akun kas kecil dan nomor akun khusus depo Balikpapan. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan nominal yang akan dijurnal dan masukkan kode akun untuk bagian divisi karyawan dan akun untuk biaya operasional perusahaan. Masukkan nominal pada masing-masing kegiatan transaksi.
Oke teman-teman, itu adalah beberapa kegiatan yang saya lakukan selama 5 bulan magang di sini. Ya, cukup berkesan. Terima kasih untuk SNS dan seluruh karyawannya yang telah menyupport kami dalam bidang apapun. Terima kasih.